إلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنادم من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا، متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا. ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح صبا غصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Qabul insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awjadana ba'dal adam. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidi ahlil kiram habibina wa syafi'ina wa munqidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi nujumul azman wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil qiyam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Patut kiranya kita panjatkan terima kasih kita kepada Sang Pencipta, Zat yang mengumpulkan kita di majelis yang insya Allah penuh barakah ini, di tempat yang insya Allah dimuliakan ini, di hari yang insya Allah dimuliakan ini. Semoga kita semuanya dimuliakan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah, dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang bertakwa. Karena dengan takwa itulah kita bisa selamat di dunia dan selamat fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Semoga keluarnya kita dari rumah kita dengan niat yang baik, membuahkan hasil sesuatu yang baik di pekerjaan kita, rumah tangga kita, diri kita, keadaan kita semuanya. Semoga yang sulit dimudahkan, yang sakit disembuhkan, yang masih ada masalah diselesaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bisa bertemu lagi di Senin yang kedua. Biasanya Senin sing pertama, tapi dirubah Senin yang kedua karena ada beberapa sebab. Semoga istiqomah, semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat, bisa membantu kita lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lebih cinta kepada orang-orang soleh. Di rutinan kita masih membahas manakib kehidupan orang-orang soleh
yang Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu mencintai mereka walaupun kita tidak seperti mereka. Sing penting duwe modal cinta kepada orang yang dicintai sama Allah. Maka walaupun kita mungkin tidak dicintai sama Allah, karena kita cinta sama orang yang dicintai sama Allah, maka insya Allah kita ikut dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dicintai sama Allah, maka tempatnya adalah surga. Dia pantas mendapatkan ridhonya Allah. Mau mereka ditakdirkan oleh Allah untuk bisa memandang wajah-wajah orang-orang yang soleh. Semoga Allah mempermudah langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Membaca kitab Syarhul Ainiyah di bulan yang kemarin, di tahun 2023, kita membaca, mengkaji, merenungi kehidupan salah seorang imam. Siapa yang masih ingat? Itu Imam Sirri As-Sakati. Imam Sirri As-Sakati adalah muridnya Imam Ma'ruf Al-Karhi. Sekarang kita belajar mempelajari, merenungi kisahnya murid tercintanya Imam Sirri As-Sakati. Murid, begitu juga keponakan dari ibunya Imam Sirri, Imam Junaid Al-Baghdadi, keponakan dari Imam Sirri As-Sakati yang sudah kita pelajari manaqibnya di Senin yang kemarin. Sekarang di tahun 2024 ini, semoga semangatnya baru, semoga ilmunya baru, ilmunya manfaat ya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Membahas Imam Junaid Al-Baghdadi. Kemarin Imam Sirri As-Sakati, kemarinnya lagi Imam Ma'ruf Al-Karhi, kemarinnya lagi Imam Dawud At-Tai, sekarang Imam Junaid Al-Baghdadi. Dikatakan di kitab ini ketika Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutkan qasidah yang menerangkan 4 imam, yang mana 4 imam tadi ini adalah sanad belajarnya ya di bait qasidah ini. Dikatakan wayalihi ma'rufun ala gadamil wafa wa kadasirri ilal Junaidil Alma'i. Setelah Imam Dawud At-Tai kita mempelajari Imam Ma'ruf Al-Karhi. Setelah Imam Ma'ruf Al-Karhi kita mempelajari Imam Sirri As-Sakati. Setelah Imam Sirri As-Sakati sekarang kita belajar Imam Junaid Al-Baghdadi. Dikatakan oleh Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang ngarang kitab Syarhul Ainiyah, murid kesayangannya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan, adapun perkataan Imam Al-Haddad Imam Al-Junaidil Alma'i, Al-Alma'i adalah bahasa Arab yang artinya orang yang sangat jenius, cerdas, peka, pintar, hafalannya kuat. Umur 20 sudah menjadi qadhi. Kita umur 20 sudah bisa apa? Kita umur 20 Pancasila ya, bisa macam sesuatu yang mungkin ya naudzubillah min dzalik, sesuatu yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa ini, bisa itu, bisa ini. Judi online cek pinter ML cek pinter ya. Saya punya teman, waduh, enggak pernah pisah dengan HP. Enggak bisa pisah dengan HP, selalu main permainan yang saya enggak tahu itu tukaran itu. Enggak tahu namanya apa permainannya. Gitu juara 1 terus itu main itu. Bisa pinter TikTokan itu umur 20 tahun. Pinter apa lagi? Sesuatu yang mungkin gak ada manfaatnya. Imam Junaid Al-Baghdadi umurnya 20 tahun sudah menjadi qadhi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi cerdas beliau ini, hafalannya kuat, orang alim, wali. Beliau mempunyai julukan Sayyidut Taifah, ketuanya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Sayyidut Taifah. Beliau salah satu rantai sanad kita menuju Rasul SAW. Jadi kalau sampean mondok di guru, di kiai, di habib, nanti dikasih ijazah imamah, dikasih ijazah gamis pakai surban, kasih ijazah surban ini, pakai jubah, pakai cincin, pakai tasbih. Itu sanad kita. Kalau kita thariqah Alawiyah ngikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kita ngikuti Ahlus Sunnah Jamaah thariqah Alawiyah, Bani Alawi, itu sanad kita sampai ke Imam Junaid Al-Baghdadi. Nanti saya bacakan sanad khirqah beliau, ijazah beliau. Jadi kalau orang yang ikut thariqah Alawiyah, sanadnya kembali kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Dikatakan beliau itu ahli sufi, imamnya ahli sufi pada zaman beliau. Nah, beliau namanya adalah Junaid bin Muhammad Az-Zajjaj.
Apa zajjaj? Zajjaj itu adalah tukang kaca. Kaca itu bahasa Arabnya apa? Zujaj. Bahasa Arabnya kaca adalah zujaj. Kalau zajjaj itu adalah tukang kaca. Bisa dipahami atau tidak? Memasak itu tobakho, masak. Tukang masak, tobakh. Kanasa itu menyapu. Tukang sapu apa? Kanas. Jadi orang yang ahli dalam suatu pekerjaan itu bahasa Arabnya persis dengan bahasa Arab itu tersebut. Menjahit bahasa Arabnya khoto, ya. Tukang jahit khoyat gitu. Zujaj kaca, tukang kaca adalah zajjaj. Beliau itu bapaknya bukan kiai, bapak gak sepiro wong alim, ya orang biasa, tapi mempunyai anak yang menjadi ketua ahlu sunnah wal jamaah pada zamannya. Jadi gak boleh insecure kita, gak boleh pesimis kita, gak boleh rendah diri kita. Apabila kita bukan anaknya Habib, mungkin aja jadi Habib nanti. Ya, kudu anaknya Habib tapi insya Allah jadi Habib. Habib itu artinya kekasih. Kekasih, orang yang dicintai, orang yang cinta. Ya bisa kita jadi Habib kalau kita mencintai orang soleh. Kudu jadi Sayyid, bukan jadi keturunannya Nabi. Inti bukan anaknya kiai, nggak apa-apa. Yang penting inti belajar, mondok, hadir majelis taklim, jadi orang baik, ngaji ke orang yang soleh. Insya Allah nanti jadi Gus. Anaknya inti jadi Gus, inti jadi kiai, anaknya inti jadi Gus. Jadi untuk menjadi orang alim tidak harus menjadi anaknya orang alim. Untuk menjadi ustadz nggak harus menjadi anaknya ustadz. Untuk menjadi orang punya ilmu nggak harus anaknya orang yang punya ilmu. Yang mengatur nasib kita ya betul itu takdirnya Allah, tapi yang memiliki kendali diri kita adalah diri kita sendiri. Seperti Imam Junaid al-Baghdadi, itu beliau bapaknya bukan orang alim, yang alim, tapi beliau menjadi orang yang sangat alim. Nah, kerjaannya itu buat gelas, mangkok yang tercipta dari kaca. Itu kerjanya seperti itu. Maka dikatakan bapaknya itu Al-Gawariri. Gelas ini gelas yang terbuat dari kaca, bahasa Arabnya qorurotun. Qorurah itu botol tercipta dari kaca atau plastik. Nah, bapaknya membuat gelas yang kaca sehingga julukannya beliau Gawarir. Nah, beliau itu lahir di negara Iran, desa atau kota Nahawan. Antum melihat di Google Map ada nanti kalau dalam bahasa Indonesia bukan Nahawan tapi Nahavan. Antum lihat di Google Map nanti keluar itu di desa atau kota di Iran. Lahir di situ, tapi beliau tumbuh besar, balita tumbuh besar bukan di negara Iran tapi di sebelahnya yaitu negara Irak. Kan sering kita dengarkan kan Al-Baghdad. Baghdad itu di mana? Di Irak. Baghdad itu kota sejuta wali, kota sejuta alim. Gudangnya orang alim di kota Baghdad. Imam Junaid al-Baghdadi dilahirkan di Iran, desa Nahawan, itu dibesarkan di Baghdad. Nah, di Baghdad. Meninggal juga di Baghdad. Beliau faqih, ya, beliau ahli fikih. Mufti pada zamannya, umurnya 20 tahun sudah saya sebutkan. Nah, itu ngaji ke Imam Za'farani, juga ngaji kepada pamannya sendiri Imam Sirri As-Sakhati, juga mengambil ilmu dari Imam Syafi'i. Ya, kemudian menjadi muridnya Imam Al-Harith Al-Muhasibi. Imam Harith Al-Muhasibi ini nanti ada pembahasannya khusus di kitab Syarhul Ainiyah. Beliau ini Masya Allah antik, wali yang antik, persis dan sama seperti kisah yang dibahas di Haul Imamain kemarin. Ya kemarin ya kemarin Haul Imamain kemarin. Kan Gus Qayyum itu Masya Allah itu orang alim tuh. Gus Qayyum itu orang alim, pintar, NU, jos. Itu beliau kan membahas sebagai wali yang mengetahui kalau ada makanan barang yang haram. Hadir apa gak rek? Seiling apa selali? Seiling apa selali ceritane? Seiling apa selali? Lali kabeh. Iki mari ngene metutkan masjid lali kabeh ngomong apa Mang Habib lali kabeh. Yang eman tulis. Ingat-ingat buat status, buat Instagram, dakwah ente. Nah, itu penting. Nah,
Itu beliau menceritakan kisah-kisah ulama wali kasyaf yang kalau ada sesuatu yang haram kita haram rek. Iku wah ya tehnya itu ngomong sama walinya. Nah, Imam Harith al-Muhasibi, gurunya Imam Junaid al-Baghdadi. Beliau kalau dijamu seseorang pengajian mau makan, nah kalau sesuatu yang mau di hadapan beliau yang mau dimakan itu haram, itu uratnya itu gerak-gerak sendiri, tangannya itu gerak-gerak sendiri. Nah ini haram ini atau syubhat, sehingga nggak dimakan. Kalau Gus Qayyum menceritakan orang yang dapat terong, ini seiling apa enggak? Iya ada itu terongnya dapat haram dijual, tahu kalau ini haram semuanya aman kecuali terong tadi karena mendapatkannya dengan cara yang haram. Imam Harith al-Muhasibi, gurunya Imam Junaid al-Baghdadi, termasuk wali yang seperti itu yang tidak diceritakan kemarin. Kalau ada makanan atau minuman yang haram, gerak-gerak dewi tangannya. Kalau kita, wah santap kabeh, nggak tahu ini halal apa haram, yang penting kenyang, jangan sampai saya kelaparan. Orang dulu, nggak apa-apa saya lapar, yang penting jangan sampai masuk ke perut saya sesuatu yang syubhat, apalagi haram. Semoga Allah menjaga perut kita. Amin ya rabbal alamin. Itu termasuk gurunya beliau Imam Muhammad bin Ali al-Ghassab. Termasuk guru beliau juga Abu Hamzah al-Baghdadi. Jadi kita itu satu, tapi jangan sampai guru kita itu satu. Cari guru yang banyak. Ya apa caranya? Ya inti hadir majelis taklimnya fulan, jadi hadir majelisnya taklimnya Kiai fulan, Habib fulan, itu semua gurunya kita. Makanya kita nggak boleh sombong, nggak boleh fanatik dengan satu guru. Maka siapa orang yang hanya belajar ke satu guru, maka otaknya itu dangkal sekali. Otaknya nggak seberapa cerdas dengan orang yang mengambil ilmu dari sini dari sana. Yang penting sumbernya tepat, yang penting sumbernya itu baik. Kiai, Gus, Habib yang kita ambil ilmu-ilmunya lebih dari satu, lebih dari dua, itu banyak, itu baik. Ahlussunnah wal Jamaah, mazhabnya Imam Syafi'i, thariqahnya Imam Ghazali, Ahlussunnah wal Jamaah yang enggak keluar dari koridor Ahlussunnah wal Jamaah, yang tidak jauh nyelentang dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ambil guru sebanyak-banyaknya, kecuali guru murabbi. Murabbi itu hanya satu murabbi. Tapi kalau ilmu guru untuk kita mengambil ilmu sebanyak-banyaknya. Nah ini setiap wali yang kita pelajari, orang alim yang kita pelajari, nggak mungkin gurunya cuma satu. Jangan punya guru hanya satu, yang ambil banyak, ya ambil barokah banyak dari setiap orang. Walaupun kau melihat orang gila di jalan, tapi dia mengucapkan suatu kalimat yang hikmah, ada makna di dalamnya, ambil faedah dari dia, cantumkan dia termasuk guru. Nah, yang penting jangan kita melihat siapa yang bicara, apa yang dibicarakan. Kalau yang dibicarakan baik, penting, bagus, ambil. Walaupun dari orang yang tidak baik. Yang penting kalau guru, jangan kecuali orang yang baik. Nah, beliau itu lahir di tahun 220 Hijriah. 220 Hijriah atau sebelum 220 Hijriah, 219 atau 220. Nah, kemudian beliau meninggal di hari Sabtu di bulan Syawal pada tahun 227. Jadi berapa umurnya? 200 berapa umurnya? 70 berapa? Berapa umurnya, Rek? Lahir 220, meninggal 297. Jadi 97 dikurangi 20 ada berapa? Iya 77, sudah saya hitung barusan. 77 umurnya beliau. 77 umurnya. Siapa di Gus Qayyim itu ngomong kemarin di Hall Imamen, siapa orang yang sampai hadir semua kan? Ya. Siapa orang yang umurnya 70 tahun, ahabbathu ahlu samawati wal ard. Dicintai sama penduduk langit, dicintai sama penduduk bumi. Imam Al-Baghdadi umurnya 77, mahbub, dia dicintai sama makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kuburannya ma'ruf di Baghdad, sebelah kuburan guru dan paman beliau yaitu Imam Sirri As-Saqati. Diziarahin sama banyak orang alim besar ini, orang alim besar, Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, beliau pernah beliau hidup di zaman Abbasiyah. Beliau ahli filosof, syair, penghulung syair beliau.
mengetahui bahasa Faris, Persia, juga mengetahui bahasa Arab. Kehidupan beliau adalah kehidupan yang sangat indah pada zamannya. Ya. Dan beliau juga kerja. Kerjanya apa? Jahit. Kerja. Jadi ustadz, kerja juga tapi jangan kerja hanya mencari amplop. Jangan kerja hanya mencari partai-partai politik yang menghasilkan uang. Kerjaan ini jangan. Engkau mulia wahai ustadz, engkau mulia wahai ulama, engkau mulia wahai muslim. Yang muslim lu mulia apalagi ulama, yang muslim lu mulia apalagi santri. Jangan kita remehkan diri kita sendiri dengan kita mencari sesuatu yang tidak ada harganya. Mereka itu kerja. Kalau engkau tanya kepada saya, sampean tanya kepada saya, Beb Umar itu kerja apa gak kerja? Sahamnya beliau banyak. Supermarket ini, tanahnya banyak. Punya murid atau bukan murid ya, pegawai yang berternak kambing-kambing beliau. Kerja nyambut gawe. Beliau Imam Junaid Baghdadi ini sebelum buka toko ya, itu sholat 200 rakaat. Habis buka sholat 200 rakaat baru dibuka itu rollingnya untuk kerja ya. Untuk kerja. Orang-orang antri semua di tokonya. Ya Imam Junaid tawal ta'alaina. Imam Junaid engkau lama di dalam, engkau sudah masuk di toko engkau tapi lama bukanya ngapain? Hitung uang? Bersihkan toko atau ngitung bati modal ya gimana? Enggak. Kata beliau, saya habis melaksanakan sholat 200 rakaat. Itu sholat apa? Ada sholat dukan, sholatnya toko, sholat sunnahnya buka toko. Mulai sekarang kita kalau di tempat kita nggak bisa sholat sebelum keluar kerja sholat 2 rakaat. Gabungkan sholat sunnah mutlak, gabungkan sholat duha, gabungkan sholat hajat, sholat istikharah, gabungkan semuanya. Kalau nggak ada waktu, beliau menyempatkan waktu 200 rakaat. Orang sekarang kapan kerja nih? Sembahyang 200 rakaat sebelum kerja. Ala kulli hal, sholat 4 rakaat, sholat 2 rakaat, gabungkan niat yang banyak agar kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Junaid Baghdadi pernah bercerita, saya pernah pada suatu hari main-main sama teman-teman saya masih kecil, umur saya 7 tahun. Di depan saya banyak ulama-ulama, orang itu berkumpulan orang membahas tentang syukur. Syukur itu apa? Tanda-tandanya orang yang syukur kepada Allah itu apa? Mereka membahas syukur. Ada paman saya, Imam Sirri As-Saqati, dipanggil saya, ya gulam, keponakan, Junaid sini. Depan orang-orang yang membahas sifat syukur. Dikatakan, ma ta'rif anis syukur. Wahai Junaid, apa yang engkau ketahui dari sifat syukur? Kata Imam Junaid, umurnya masih kecil. Dijawab Imam Junaid Al-Baghdadi, asyukru alla ta'siyallaha bini'amih. Syukur itu adalah hendaknya engkau tidak bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat Allah. Mata nikmat Allah, hidung nikmat Allah, telinga nikmat Allah, tangan adalah nikmat dari Allah, kemaluan nikmat dari Allah, perut, ya, lisan kita, kaki kita nikmat dari Allah, jangan dipakai maksiat, itu syukur itu. Kau diberi nikmat sama Allah, kau pakai untuk ibadah, itu namanya syukur. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Apa kata Imam Sirri As-Saqati? Aku takut, aku khawatir, wahai Junaid, kau tertimpa musibah dengan lisanmu sendiri. Takut-takuti. Jadi mulai kecil itu dikasih sifat enggak ujub, enggak bangga diri, takut kepada Allah walaupun dia punya ilmu. Aku takut engkau tergelincir dengan lisanmu sendiri. Apa kata Junaid? Semenjak itu saya selalu menangis terhadap kalimat yang keluar dari lisan paman saya itu Imam Sirri As-Saqati, hingga beliau besar meninggal dunia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Sirri As-Saqati itu kan juga pernah memerintahkan pada suatu hari, memerintahkan kepada Imam Junaid Baghdadi, Junaid, takallam 'alan nas, ayo besok ceramah ya. Suruh ceramah di depan orang banyak. Disuruh ceramah, ngisi majelis taklim sama gurunya sendiri, pamannya sendiri. Takallam 'alan nas, ceramah. Beliau bercerita, saya disuruh ceramah itu takut. Disuruh ceramah itu saya nggak pantas ngasihkan ilmu ke orang lain, nggak pantas saya, sehingga dia itu mau
maju atas perintah gurunya, nggak berani sehingga beliau mundur dan insecure, nggak percaya diri karena beliau merasa masih belum pantas. Malam tidur mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malam Jumat mimpinya. Terus dia Rasulullah SAW itu ngomong sama Junaid, Junaid, takallam 'alan nas. Ceramah ente. Ceramah ente wahai Junaid. Ente sudah diperintahkan sama paman ente. Ente enggak mau menuruti pemerintah paman ente, guru ente juga. Besok ceramah. Bangun itu Imam Junaid al-Baghdadi dari tidurnya. Kemudian detik itu juga saya datang ke rumah paman saya. Saya ketuk pintu rumah paman saya. Tok 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 malam-malam ini sebelum datang waktu subuh, ini tahajud jam 2 malam, jam setengah 3 malam saya datangi rumah guru saya, paman saya. Tok tok tok, assalamualaikum. Ketika dibuka sama Imam Sirri As-Sakhati, apa kata beliau? Yang ini bulan kemarin saya kasih cerita kepada antum semuanya. Beliau salah satu keramatnya apa? Bisa memadamkan api dengan kalimat la ilaha illallah. Wis eling apa sik lali? Sik lali ya. Eling maneng saiki. Imam Sirri As-Sakhati dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ngomong la ilaha illallah, padam itu api. Gak ngenteni nyeluk pemadam kebakaran. Kemarin dulu saya ngeliat Instagram, ada postingan, ada di suatu desa itu kampung ada kebakaran, ada orang parkir sembarangan sehingga mobil damkarnya nggak bisa masuk sampai ludes kabeh omahe sing kebakaran. Nggak ada pemadam kebakaran. Coba ada orang alim wali bisa ngomong la ilaha illallah, padam itu rumah itu. Jadi As-Sakhati dekat sama Rasul, dekat sama Allah. Dibuka, ente Junaid.